Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya Muhammad Isnantoro dari Forum Kader Posyandu Indonesia. Hari ini kembali hadir menyapa Anda. Hari ini kita juga kedatangan tamu spesial, wanita inspiratif, seorang perempuan yang luar biasa perjuangannya, menginspirasi kita semua tentunya, yaitu Ibu Ratna Dewi. Halo Ibu, selamat siang. Siang. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Lihat senyum Ibu hari ini menambah saya jadi termotivasi ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Bu Dewi ini merupakan sosok wanita yang sangat kreatif sekali ya, Bapak Ibu ya. Bu Dewi, kita akan berbincang-bincang, berkenalan tentang bagaimana sih sosok Ibu Dewi bisa menginspirasi banyak sekali masyarakat, terkhusus masyarakat yang ada di Karyajaya ya, untuk di Kelurahan Karyajaya, kecamatannya Ketapati ya, Ibu ya, Palembang. Ibu boleh dikenalkan dulu Ibu sebelumnya nama lengkapnya. Nama saya Ratna Dewi. Ya. Saya seorang ibu rumah tangga Ya. yang selama ini saya mengurusi posyandu. Mengurus posyandu. Sebelum ke posyandu nih Bu, kita ke sosok Ibu Ratna Dewi ya. Saya dengar informasinya, apakah betul Ibu Ratna Dewi saat ini menyendiri ya, seorang single parent ya. Sejak kapan Ibu? Sejak 2014 bulan Oktober. 2014 bulan Oktober. Sebelumnya memang udah di Kertapati tinggalnya ya? Iya. Udah lama ya di Sudah sana, lama ya? di Kertapati. Oh gitu. Kalau untuk Ibu Ratna Dewi, informasi juga putranya berapa? Putra kami kalau ini satu, cuman saya mempunyai 11 anak. 11 anak. Anaknya ada 11 ya. 11. Tapi Jadi yang 12. aslinya ada satu. Satu. Jadi yang 11 ini anak asuh. Anak asuh. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ibu Dewi ini sekaligus menjadi sosok wanita, menjadi orang tua asuh bagi anak-anaknya yang 11 orang. 11 orang ini semuanya sekolah, Bu? Alhamdulillah sekolah. Selesai semua ya? Insya Allah. Ini masih ada 4 yang masih sekolah. Jadi 2 SD, 2 SMA. 2 SMA. Iya. Oke. Jadi yang lain udah pada selesai, udah pada kerja. Udah pada selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk 11 anak ini, mohon maaf nih, Bu, penghasilannya dari mana? Kami memang dari suami kemarin kan sangat mendukung. Kita punya penghasilan walaupun tidak banyak, namun cukup untuk kita dan untuk berbagi ke anak-anak itu kan. Kita punya ada kebun kebun sawit, gitu kan. Ada juga kemarin kebun karet, itu kan kita penghasilannya dari situ. Gitu. Nggak kurang Bu untuk 11 orang? Alhamdulillah tidak. Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Yang membuat Ibu mau sih membantu 11 anak, apa sih Bu motivasinya? Kenapa? Kami melihat di sini anak-anak ini banyak yang kurang mampu, gitu kan? Dia ada yang punya orang tua tapi dia orang tuanya kurang mampu. Jadi orang tuanya menyerahkan kepada kami untuk mengasuh anaknya, gitu kan. Tapi orang tua juga tidak lepas dari kami juga bilang, walaupun ini anak kami ambil, walaupun anak ini kami didik, walaupun anak ini tinggal di tempat kami, tapi kami juga tidak lepas orang tuanya harus tetap komunikasi dengan anak. Oh, jadi anaknya semuanya ikut di rumah? Iya. Tinggal di rumah? Tinggal di 11 rumah. orang ya? 11 orang. Luar biasa. Alhamdulillah. Tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk mengurus anak sendiri aja kadang-kadang susah ya. Apalagi ini 11 orang, anak orang tinggal satu rumah dan semuanya disekolahkan ya. Insya Allah. Diberikan hak-hak sama seperti anaknya. Beda-bedain nggak Bu sama anak kandung? Enggak. Sama Ya, ya. kalau anak saya makan tempe, dia juga makan tempe gitu kan. Gitu. Alhamdulillah ya tidak ada yang protes gitu kan. Oh gitu. Jadi nyaman-nyaman. Ada yang suka berantem nggak Bu, namanya anak-anak biasa gitu? Namanya anak-anak biasa. Oh gitu. Ya, biasa kalau berantem, tapi kalau setelah ketemu dengan kami ya udah ini kan. Apa sih masalahnya? Paling ini Bu katanya kan. Pasal apa? Pasal makan. Iya Bu. Nah, makan. Kenapa makannya? Dia mau menang sendiri Bu katanya. Paling-paling gitu, benar kan? Kalau sudah ya udah selesai, karena kita di sini kita ajarkan kita ini satu keluarga, jadi tidak boleh ada yang mau menang sendiri, misalnya tidak boleh ada yang mau saya lebih hebat, kita sama. Ada masalah yang pernah terjadi masalah serius nggak Bu untuk anak-anak itu?
Alhamdulillah nggak ada selama ini. Nggak ada Nggak ya? ada. Mungkin yang dia berantem di luar tuh nggak ada? Alhamdulillah tidak. Nggak ada, ampun, Nggak ada. luar biasa. Aman. Jadi tips ibu untuk mengasuh 11 orang anak nih, sampai ya alhamdulillah nggak ada yang pernah berantem di luar. Nggak. Di rumah pun juga adem-adem ayem. Adem-adem. Terus juga semuanya mau sekolah. Iya. Gimana ibu cara ngasih tahu mereka, atau bagaimana cara ibu memotivasi mereka? Caranya ya sih nggak begitu sulit ya kalau bagi saya. Paling-paling kita kasih pengertian, kita kasih, oh kita ini satu keluarga, kita di luar punya banyak masyarakat loh, kita ini ada masyarakat, ada ini, kita nggak boleh berantem. Kalau kita berantem itu kita nanti berurusannya sama polisi, sama ini. Ibu nggak berani. Kalau kamu berantem, berarti kamu harus berurusan dengan polisi sendiri. Ibu nggak mau. Jadi mereka pun mengikuti apa yang saya bilang. Mengajarkan anak, mengajar untuk anak, mandiri, ya. gitu kan? Nah, kalau layaknya anak sendiri nih, biasanya nih kalau nggak ada uang minta ke orang tua. Mereka sama seperti itu juga. Sama. Itu jadi, Ma minta duit mah buat sekolah, buat sekolah. ini. Ngomong Bu, gitu. Bu, buku saya habis, kan? Gitu ya. Bu, saya bulan ini belum bayaran sekolah. Karena kita kadang-kadang lupa, namanya manusia ya Pak ya. Jadi kadang, Bu, saya belum bayar. Loh, kemarin rasanya sudah. Bukan saya, Bu, si ini. Oh ya udah, kita bayar. Pernah nggak Bu marah sampai serius sama anak-anak? Alhamdulillah enggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Misalkan nih kan yang namanya anak-anak biasanya kadang-kadang kita suka, jangankan anak orang, anak sendiri kadang-kadang kita suka luar biasa. Iya. Ya, cuman nggak pernah Bu sampai segitu. Enggak. Jadi Enggak. anak-anak itu alhamdulillah selama saya mengasuh mereka sampai mereka berkeluarga, Ya. itu masalah yang serius enggak ada. Ada yang sudah berkeluarga anak Udah asuhnya? banyak, udah sekarang udah tinggal ada 4 anak lagi yang masih sekolah ini. Yang itu, yang lainnya udah alhamdulillah udah berkeluarga. Iya. Berarti sudah Udah. punya cucu dong? Banyak kalau cucu. Luar biasa sekali. Banyak cucu. Mungkin Bu ada pesan kepada masyarakat Indonesia gimana menghadapi anak-anak. Kadang-kadang suka orang tua masih ada yang ngeluh nih. Kadang-kadang anaknya 1, anak 2 aja udah ngeluh, repot, ampun gitu. Iya. Nah, bagaimana Ibu dengan 11 orang anak dan itu anak asuh gitu? Iya. Terus juga punya anak sendiri 1 dan Satu. semuanya diberikan hak yang sama. Sama. Jadi mungkin kita kepada anak-anak itu kita beri pengertian, kita bimbing, ya bagaimana layaknya anak sendiri. Jadi kita berikan kasih sayang. Kalau malam dia sebelum dia ngajinya kan di luar, Ya. ngajinya kan ke ada yang ke masjid, ada yang ke guru ngaji itu kan. Ya. Ya kita kasih pengertian lah bahwa kita ini, ibu ini hidupnya sederhana loh, gini kan. Ya. Tapi kita tidak boleh misalnya di luar terlalu nakal, misalnya kan. Kalau misalnya masih bisa diatasi ya kita atasi gitu kan. Terus kalau misalnya anak-anak itu tidak boleh, misalnya kita kalau belajar misalnya dia sekolah ya, itu sekolah kalau pulang sekolahnya telat, saya pasti ngomong, dari mana kamu, misalnya kan, oh saya ada ini Bu, ada jam belajar tambahan misalnya kan, itu saya akan ngomong sama gurunya, bener nggak anak ini. Oh, langsung di cross check. Langsung saya cross check. Bener nggak Karena ini anak ada jam pelajaran tambahan gitu kan. Kalau enggak nih, Kalau enggak gitu. Pulangnya saya bilang, tadi kemana? Ya kan? Kalau enggak jujur, bukan sama ibu yang ininya, tapi pertanggungjawabannya nanti sama yang di atas. Oh gitu ya. Ya, jadi iya Bu, tadi saya ke tempat teman katanya kan, kenapa enggak ngomong, bilang kan? Ya Bu, tadi memang nggak sempet. Tujuannya kenapa ke tempat teman? Ya. Jadi kalau dia ngomong anak-anak ini, jadi kalau dia ngomong tadi saya ada pelajaran saya yang agak sulit Bu, saya tidak bisa menyelesaikannya, jadi saya ke tempat teman. Nah, itu enggak apa-apa. Cuman besok kalau misalnya ke tempat teman lagi, kamu harus jujur ya kan, jangan tidak jujur, karena ketidakjujuran akan membuat kamu susah, akan membuat kamu istilahnya nantinya sampai kamu tua tidak akan jujur, ya kan? Iya. Oh iya, jadi anak-anak itu ya kita rangkul lah. Kalau misalnya malam sebelum dia tidur, jam berapa kamu mau ini istirahatnya, sudah jam 9, udah tidur. Jadi menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan juga nilai-nilai semangat dan juga anak-anak. Religius ya untuk anak-anak. Iya, dibiasakan untuk dibiasakan. jujur, untuk takut kepada Sang Pencipta. Bahwasanya sebenarnya diri kita tuh ada yang selalu mengawasi. Ada yang selalu mengawasi. Ya, kalau, jadi bukan ibu bohong, saja yang kalau mengawasi. nggak jujur,
urusannya bukan sama Bukan ibu, sama tapi ibu, sama Allah, yang di sama yang di atas. atas. Iya. Nah, itu jadi anak-anak juga sudah terbiasa Jadi dia waspada, mawas diri ya. mawas diri. Kalau bohong ya udah nggak apa-apa, urusan dia sendiri sama Allah, sama Sama Tuhan. Allah, sama yang di atas, ibu bilang kan. Oh ya Bu. Nah jadi anak-anak itu pokoknya setiap dia pulang sekolah, kalau dia terlambat pasti saya kasih ditanya misalnya kan. Untuk ditanya, 11 anak asuh nih, 11 anak asuh dan 1 anak kandung ibu, kira-kira apa yang mau disampaikan kalau mereka nonton hari ini? Kalau dia nonton hari ini, ya mudah-mudahan dia akan melihat bahwa perjuangan ibunya selama ini kepada 11 anak-anak ini, supaya nanti dia menjadi orang yang jujur, yang baik, ataupun misalnya dia nanti bisa meneruskan cita-cita ibunya untuk memajukan atau ikut seperti ibunya, mempunyai anak asuh yang baik gitu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Inilah sosok Ibu Dewi yang menjadi inspirasi kita, merupakan orang tua asuh dari 11 putra putrinya yang sebagian kini sudah menikah dan sudah mandiri ya Ibu. Sudah ya. mandiri. Mudah-mudahan harapan ke depan akan muncul Ibu Dewi yang lain dan menjadi orang tua asuh dan memberikan haknya sama seperti hak anak kandungnya. Luar biasa sekali pemirsa, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Misnan dan Ibu Dewi. Kalau tadi kita ngobrol lebih ke Ibu Dewi sebagai orang tua asuh. Di sisi lain Ibu Dewi juga sebagai kader posyandu dan menginspirasi banyak sekali perempuan, wanita-wanita yang ada di Indonesia, terkhusus para ibu-ibu yang ada di Kota Palembang. Ibu Dewi sebagai koordinator kader posyandu, sebagai kader posyandu dan juga sebagai ketua forum kader posyandu Kota Palembang. Iya. Ini luar biasa dan ini tidak mudah. Bagaimana Ibu menjalani hari-hari sebagai kader posyandu, sebagai koordinator kader posyandu tingkat puskesmas, sebagai ketua forum kader posyandu untuk Kota Palembang? Susah nggak Bu? Alhamdulillah tidak, karena kita udah terbiasa mengurusi posyandu. Jadi kalau posyandu ini kalau dibilang susah tuh, pekerjaan semuanya susah, tapi jangan kita ambil susahnya, kita ambil manfaatnya dan kita ambil senangnya, enjoynya di kader posyandu. Kita banyak kenal ibu-ibu, kita banyak kenal masyarakat, kita banyak kenal lagi para bidan dan dokter di puskesmas, ya. Itu yang sangat luar biasa bagi kami. Jadi enjoy Bu ya, Enjoy. kesehariannya. Santai aja. Jadi ini menambah motivasi ya, menambah energi positif dalam kesehatan kegiatan sehari-hari ya. Sehari-hari. Bu, kalau ngobrol masalah posyandu, digaji nggak Bu kader? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Tidak digaji kader Tidak posyandu. digaji kader Kader-kader posyandu. ibu yang lain tidak digaji juga. Sama, tidak digaji juga. Tidak digaji juga. Tidak digaji juga. Wah, keren. Kok ibu mau jadi kader posyandu? Kita tidak memikirkan gaji karena kita bukan memikirkan apa namanya itu penghasilan. Kalau penghasilan itu berapa saja yang ini ya. Kita memikirkan masa depan anak bangsa yang kita lihat setiap hari di kehidupan kita itu. Di dalam posyandu ada lansia, ada ibu hamil, ada balita, ada bayi yang perlu dan yang mungkin ya perhatian kita harus lebih banyak ke mereka gitu. Balita, ibu hamil, lansia, prasejahtera. Dan mereka ada di lingkungan kita itu ya, di posyandu ada kumpul. di Ini posyandu. luar biasa sekali. Ini menarik nih, seorang kader posyandu yang udah lama berapa tahun nih Bu jadi kader posyandu? Saya dari tahun 90. 90? Dari tahun Berarti udah 90. 30 tahun jadi kader posyandu. Insya Allah ya. Dan itu setiap bulan? Iya, setiap bulan. Pernah absen nggak Bu jadi kader posyandu? Berhenti gitu setahun? Tidak, atau? tidak pernah absen. Oh gitu? Tetap saya usahakan, tetap saya serepot apapun saya, pas pada waktu saya posyandu, tetap saya laksanakan posyandu. Kalau PMT makanannya dari mana Bu? Kalau ada sekali-sekali sih dari puskes, dari ini, tapi yang alhamdulillahnya setiap bulan ya kami pribadi untuk istilahnya tuh mengadakan
Kalau dulu kan hanya bubur kacang itu kan, kalau ininya apa namanya itu PMT-nya itu kan. Ya, jadi Ada masyarakat yang antusias nggak Bu di wilayah lingkungan untuk oh tambah PMT, aku kasih susu gitu, ada nggak yang pernah gitu? ada sih cuman sekali-sekali itu kan. Sekali, Jadi ya. tidak berkesinambungan, tidak setiap posyandu tidak gitu kan. Jadi sudah jadi kader sebagai koordinator dan donatur juga di posyandunya untuk PMT. Alhamdulillah. Ini luar biasa, ini menjadi contoh para ibu-ibu kader posyandu yang lain dan tidak mengeluh 30 tahun Bu, Tidak, Ibu. alhamdulillah tidak. Dengar-dengar kemarin sempat sakit. Pas waktu sakit masih ngurus posyandu juga. Iya, Masih? masih tetap, iya. Sakit apa, Bu? Jadi kemarin pada tahun 2019 saya pertama dibilang sama dokter saya itu kena kista. Iya. Naik lagi 3 bulan berikutnya katanya mium. Naik lagi ke 6 bulan berikutnya dibilang saya ini kena kanker serviks. Kanker Itu. serviks. Kena kanker serviks. Dan itu harus dapat penanganan yang serius tuh, Bu. Iya, betul. Jadi penanganan saya operasi pertama itu gagal. Itu udah diponis dokter hanya tinggal sisa 2 hari lagi. Apanya? Umur saya Wah. tinggal 2 hari lagi. Jadi saya bilang tidak disampaikan anak kepada kami. Anak-anak hanya melihat kalau datang nangis dia kan. Bilang kenapa nangis ya? Tidak apa-apa Bu, katanya kan tidak apa-apa. Jadi tapi alhamdulillahnya semua kader saya itu datang. Saya punya di Kelurahan Karyajaya itu ada 16 posyandu dan 80 kader. Datang semua. Datang mereka itu setiap hari itu bergantian untuk membacakan Yasin, untuk mendoakan saya supaya sehat. Itu satu kelurahan. Di Kecamatan Kertapati itu ada 6 kelurahan. Semuanya hadir setiap hari bergiliran. Mungkin ini yang menjadi motivasi Ibu untuk tambah semangat sembuh ya? Iya. Yang jadi yakin. Yakin saya misalnya saya yakin sembuh, misalnya saya yakin sehat karena kader-kader saya pun dia semangat. Ibu pokoknya semangat Bu, kami ke sini demi Ibu katanya kan. Kalau Ibu misalnya tidak ada lagi, siapa yang membimbing kami? Siapa yang memotivasi kami? Siapa yang memberikan arahan kepada kami? Jadi semangat lah Ibu ya. Jadi semangat. Saya harus sembuh. Saya harus sembuh. Saya harus sehat. Yakin pasti. Yakin. Sembuh, Walaupun saya kemarin terbaring, tapi masih tetap saya tanya. Kalau sekarang kondisinya masih sakit atau gimana? Atau udah dinyatakan? Alhamdulillah sudah dinyatakan sehat. Sehat. Alhamdulillah sudah dinyatakan. Dan berapa tahun itu Bu untuk proses penyembuhan? 2 tahun. 2 tahun 2 ya. tahun. Baru fit bener ya. Baru fit. Nah ini luar biasa sekali. Terkadang orang kalau dengar kanker langsung down ya. Ibu pas begitu dengar Ibu dinyatakan kanker down nggak Bu? Kaget nggak? Saya tidak kaget, cuman saya bilang kalau ini memang yang sudah diberikan sama Allah, saya terima. Itu saya terima dengan ikhlas misalnya kan. Yeah. Nah tapi begitu anak bilang sama Ibu kemana sakit katanya kan. Di mana? Di rumah sakit. Memang saya bilang sama anak jangan ngomong. Tapi karena 1 bulan itu saya tidak muncul, dicari kan kemana Bu Dewi, kemana Bu Dewi. Ternyata dirawat di rumah Ternyata sakit. dirawat di rumah sakit. Pas pada waktu itu memang lagi COVID. Biaya Jadi, semua ditanggung pribadi atau BPJS atau ada yang nanggung? Askes. Askes, Ya. oh, gitu. Bu, kembali ke posyandu. Dalam keadaan yang Ibu kurang fit dan Ibu tahu Ibu misalkan kemarin dalam proses pemulihan penyembuhan, Ya. Ibu masih ngurusin posyandu? Masih, saya pantau dari rumah. Dan tetap kader-kader posyandu itu dia datang ke rumah, dia bilang, Bu, posyandu kami tanggal sekian dan kami ini ada masalah. Apa masalahnya? Balita kami ini Bu tidak mau nimbang, gitu kan. Nah, coba didatangi dulu, coba ini selama Ibu masih tidak sehat ini, coba dilihat anak-anak itu bagaimana, ya kan? Jadi tetap Ibu perkembangannya. mengontrol dan komunikasi dengan kader-kader Siap, untuk ya. posyandu. Untuk posyandu. Sampai segitunya Bu ya. Iya. Begitu luar biasa ekstranya ya Ibu di posyandu ini Di Bu ya. posyandu. Kira-kira Bu harapan kepada kader-kader ini apa Bu? Pengennya Ibu para kader-kader posyandu yang ada di Indonesia itu apa? Pengennya supaya kader-kader posyandu itu tetap mempunyai semangat walaupun tidak ada gaji. Memang kita kader tidak punya gaji, tapi ingatlah kebaikan kita tidak akan sia-sia karena kita ada Allah yang di atas yang pasti melihat kebaikan kita dan
anuan kita, apa namanya itu, motivasi kita itu kan, kegiatan kita. Kalau harapan kepada pemerintah, nah ini ngomong-ngomong pemerintah nih pemirsa ya. Iya. Biasanya ini kan kalau Posyandu ini punya pemerintah, Posyandu punya puskesmas, ini yang ada di masyarakat. Padahal Posyandu itu dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat untuk masyarakat itu sendiri ya Bu ya. Iya. Tapi pemerintah tetap harus mengetahui, memantau dan Posyandu ini kan juga harusnya menjadi mitranya ya pemerintah iya, ya. Betul. Jadi semuanya harus bisa sinergi ya. Bersinergi. Harapan Ibu kepada pemerintah nih apa Bu? Harapan kami kepada pemerintah agar mungkin ke depannya bantulah Posyandu ini, karena di Posyandu itu perlengkapannya banyak yang sudah rusak seperti meja, timbangan, itu kan alat ukur. Itu mungkin untuk kedepannya pemerintah menganggarkan untuk semua Posyandu yang ada di Indonesia terutama ya. Karena di dalam Posyandu inilah kita mengetahui banyaknya ada lansia, ada ibu hamil, ada balita, ada anak remaja yang mereka kurang mampu di keluarga yang tidak mampu, yang prasejahtera, yang bermasalah, yang sakit, ada di Posyandu kita kelihatan di situ. Kalau untuk masyarakat sekitar Posyandu harapannya apa Bu? Masyarakat di sekitar. Kalau untuk masyarakat di sekitar Posyandu, harapan kami rajin-rajinlah ke Posyandu, gitu kan? Rajin-rajin ke Posyandu, timbang anaknya, ikuti, karena di Posyandu bukan hanya menimbang saja, bukan hanya mengukur saja, tapi di situ ada bina keluarga balita, ada keluarga remaja, ada keluarga lansia, itu yang kita laksanakan di Posyandu. Jadi banyak sekali manfaatnya Posyandu itu. Baik, luar biasa sekali ini Ibu, sangat menginspirasi kita semua hari ini. Mengapa di Posyandu? Karena di dalam Posyandu ada balita, ibu hamil, lansia yang prasejahtera dan mereka adalah tetangga kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, saatnya kita berbuat baik untuk masyarakat di lingkungan kita melalui Posyandu yang ada di sekitar kita. Bu Dewi, kalau tadi kita ngobrolin tentang Posyandu, tentang kehidupan Ibu, nah berkaitan dengan Posyandu, dengan anak-anak Posyandu yang sekarang lagi tren ini stunting ya Bu? Iya, betul. Bagaimana kita melakukan pencegahan kepada baduta-baduta atau balita-balita yang berpotensi stunting? Karena efeknya sangat-sangat luar biasa. Untuk stunting ini selain juga dampak sosial mereka, anak-anak itu sendiri, dan juga bagi kesehatan anak itu sendiri. Betul. Ya. Ngomong-ngomong stunting, kira-kira untuk di wilayah Ibu nih, di Posyandu, apa yang sudah dilakukan untuk melakukan pencegahan stunting? Alhamdulillah sekarang kita melakukan pencegahan stunting itu dengan pemberian makanan sehat. Pemberian makanan sehat ini sudah berjalan selama 5 bulan. 5 bulan? Ya, itu sebulan sekali atau seminggu sekali Bu? Kita pemberian makannya? Iya. Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari, kecuali berapa hari orang? Minggu. Kemarin yang kita kasih makan itu sebanyak 25 anak, tapi alhamdulillah ini sudah berkurang, tinggal 19 anak lagi. Berkurang itu dalam arti dia berhenti. Mereka sudah normal. Bagus, sudah normal. Normal. Timbangannya sudah normal, kesehatannya juga udah membaik, sudah bagus. Dananya dari mana Bu? Alhamdulillah dari FKPI, yang besar ini donaturnya dari FKPI. Gitu. Ya. Kemarin juga dibantu dari Basnas juga ya Bu ya? Iya. Dari Basnas ada 15 orang ya? Iya, siap. Kalau dengar-dengar Ibu jadi orang tua asuh lagi buat anak stunting? Betul. Berapa orang Bu yang dibantu? Kalau untuk saya pribadi hanya satu anak. Satu anak. Tapi luar biasa dong, setiap hari dikasih makan. Iya. Budgetnya berapa Bu? Per hari itu 15.000 kita kasih. Untuk makanannya. Untuk makanannya. Untuk biaya antarnya 10.000. Untuk biaya antarnya itu 15.000. Untuk masaknya 10.000. Jadi 40.000. 40.000 setiap hari ya untuk setiap satu hari. Anak ya. Jadi kader-kader yang antar itu juga dikasih biaya transport 15.000 ya? Iya. Per anak, per porsi. Per anak, per porsi. Karena itu tempatnya juga jauh-jauh, jangkauannya jauh-jauh gitu. Kalau untuk makanannya dikelola siapa Bu? Yang ngelola? Yang ngelola kami dengan kader Posyandu. Kader Posyandu. Iya, jadi kok tahu kalau makanan itu untuk porsi-porsi gizinya gimana Bu? Kita kerjasama dengan petugas gizi puskesmas.
Oh, kerjasama dengan ahli gizi di puskesmas. Di puskesmas. Nah, jadi di puskesmas itu ada ahli gizinya kerjasama Betul. dengan ahli gizi. Iya, ceritanya. betul Pak. Kalau untuk di PKM Karya Jaya ya Bu Iya, ya, betul. sudah berapa lama untuk intervensi diberikan makanan untuk anak-anak yang berpotensi stunting? Sudah 20 minggu, artinya itu sudah 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Perkembangannya ada 6 yang sudah tuntas. Betul. Tinggal 19. Tinggal 19 anak. Wah, ini keren, ini patut menjadi contoh untuk kita semua. Jadi anak-anak stunting itu, anak-anak yang berpotensi stunting itu intervensi paling tepat itu sebenarnya kasih makanan ya. Betul. Karena penyebabnya itu kan salah satunya yang tertinggi adalah kurang asupan gizi yang betul, baik, betul. seimbang. Iya. Terus gizinya ini dari ahli gizi puskesmas yang sudah. masak kader posyandu, uangnya sebagian dari FKPI dan Iya. juga dari Basnas Iya. dan juga dari ibu Saya sendiri. sebagai orang tua asuh. Ini udah jadi kader posyandu, udah jadi koordinator, udah jadi ketua FKPI dan juga jadi orang tua asuh anak 11 tadi dan juga untuk anak-anak yang berpotensi stunting. Ini luar biasa keren. Kenapa Ibu mau mengurusi anak-anak yang berpotensi stunting, Bu? Karena memang kalau kita lihat secara biologis itu anak-anak orang tua mereka, gitu ya. Iya. Anak-anak dari orang tua mereka. Tapi secara sosial mereka adalah anak kita. Bagaimana kalau misalnya kita tidak peduli terhadap mereka, masa depan mereka akan apa jadinya? Karena yang kita kasih makan ini usianya masih masa keemasan. Di usia 2 tahun itu masih masa 1000 HPK keemasan, ya? 1000 HPK pertama. Ya. Itu. Jadi kenapa mau? Karena mereka secara biologis memang anak orang tua mereka. Ya, dua orang tua mereka. Iya. Tapi secara sosial anak kita bersama, anak Betul. kita semua. Jadi Kita peduli kepada mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Kita sama-sama. Ini perlu ditanamkan untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Kalaupun di lingkungan kita ada yang anak-anak berpotensi stunting, sebenarnya secara sosial mereka ada tanggung jawab kita bersama. Bu. Betul. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya. Bukan tanggung jawab pemerintah dan bukan berarti tanggung jawab orang tuanya saja. Kalau dari puskesmas sejauh ini apa peran untuk mengatasi anak-anak berpotensi stunting, Bu? Peran mereka selama ini memberikan motivasi kepada kami kader posyandu, memberikan bimbingan. Tapi alhamdulillah kami juga menyampaikan kepada puskes kalau misalnya kadernya saja yang diberi pembinaan, terus balitanya tidak dikasih asupan gizi, tidak dikasih makan yang sesuai dengan porsi mereka, maka anak itu tidak akan tuntasnya. Tapi sekarang alhamdulillahnya dari FKPI kita ada, dari Basnas kita ada, puskesmas itu membantu kami untuk bagaimana caranya makanan itu sesuai dengan porsi anak-anak itu tadi. Jadi membantu nilai-nilai gizinya yang akan diberikan kepada anak-anak. Dan ini luar biasa, sangat terbukti ya. Ada 6 baduta yang tuntas hanya dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. Dari 5 bulan. 25 orang hanya tinggal 19 orang. Iya. Jadi kalau untuk puskesmas biasanya ada bantu roti-roti gitu nggak Bu? Ada yang roti untuk anak-anak gitu juga kasih ya? Kalau sekarang mungkin anggarannya sudah habis ya, tapi tidak lagi ngasih. Mungkin yang untuk tahun depan mungkin nanti. Jadi sebelumnya pernah ada dikasih ya? Ada, kita dikasih. Cuman kalau untuk biskuit saja atau roti saja masih belum cukup. Iya. Kan? Jadi kalau untuk stunting Bu, Ya. di Indonesia ini kan banyak. Betul. Harapan Ibu kepada masyarakat Indonesia apa Bu untuk mengatasi stunting? Harapan kami kepada masyarakat Indonesia seluruhnya, mari kita sama-sama, mari kita kerjasama, kita tuntaskan agar anak kita semua ini tidak kena stunting, karena kita masa depan mereka di tangan kita bersama, bukan di tangan orang tuanya. Memang sekali lagi kami menyampaikan bahwa itu secara biologis anak orang tuanya, tapi secara sosial mereka adalah anak kita sama-sama yang perlu kita perhatikan demi masa depan bangsa kita sendiri. Demi kita bersama. Kita bersama, betul. Kalau anak-anak ini, begitu ibu ngelihat anak stunting, atau pernah nggak Bu ngelihat ada anak yang begitu sangat parahnya gitu? Apa yang Ibu rasakan pada saat melihat itu? Kami merasa sangat sedih. Kami sampai kadang-kadang kita tanya dengan orang tuanya, kenapa anak ini sampai begini? Bagaimana Bu, kami mau ngasih makannya karena pendapatan penghasilan orang tuanya inilah katanya kan.
karena ada kadang 2 anak, kadang 3 anak dalam satu rumah itu, satu keluarga itu, yang mereka memang tiga-tiganya butuh asupan gizi, sedangkan penghasilan orang tuanya tidak mencukupi untuk memberi makan anak tersebut gitu. Kalau itu kan orang tua yang dia udah berusaha untuk peduli ya. Iya. Tapi di sisi lain nih, kadang-kadang ada orang tua yang sebenarnya dia mampu, terus anaknya berpotensi stunting, terus cuek-cuek aja. Kadang masih ngasih anak makanan yang kurang sehat, ciki-cikian, terus kemudian makanan-makanan instan gitu. Pernah nemuin yang gitu gak, Bu? Pernah, ada. Dan ibu tanggapannya gimana? Seolah-olah mereka nggak peduli sama anaknya sendiri. Iya, kita kasih pengertian. Memang agak sulit kalau misalnya memberi pengertian kepada keluarga yang mampu, karena kalau kita bilang saya mampu Bu ngasih makan ini, betul ibu mampu kasih makannya, cuman ibu belum memperhatikan atau ibu kurang perhatian kepada anak-anak ibu, gitu kan? Memang ibu mampu, ibu bisa beli ayam, ibu bisa beli ini, ibu bisa beli ini, tapi waktu ibu memberikan makan terhadap anak ibu, ibu tidak perhatian. Apa yang membuat ibu mau nih? Kan kadang orang-orang nih ketika orang tuanya udah nggak peduli, orang tuanya udah nggak sayang sama anaknya, ngapain kita sayang sama mereka? Pernah nggak ada yang ngomong kayak gitu? Betul, pernah. Nah, kenapa ibu masih ngurusin mereka, masih bantu mereka, Masih walaupun bantu mereka. ya sama anaknya sendiri aja nggak peduli. nggak Iya. peduli. Karena itu tadi, secara biologis memang anak orang tuanya, tapi secara sosial, mereka adalah anak kita yang perlu bimbingan. Juga orang tuanya kita perlu memberi masukan supaya mereka nanti selepas dari kita ngasih makan, mereka akan memberikan makanan yang baik untuk anak-anaknya. Jadi ada rasa tanggung jawab ketika melihat ada anak stunting, saya tanggung jawab nih. Iya. Karena secara sosial itu anak saya juga. Anak saya juga. Ini keren ini Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, jadilah manusia yang sangat bermanfaat. Manusia yang memiliki manfaat untuk alam sekitar, terutama untuk wilayah kita sendiri atau lingkungan kita sendiri. Baik Ibu, terima kasih Ibu perkenan hari ini hadir. Luar biasa, Ibu sangat menginspirasi saya pribadi, dan saya berharap Ibu juga dapat menginspirasi para ibu-ibu yang ada di luar, para ibu-ibu yang ada di Indonesia, terkhusus ibu-ibu yang ada di Kota Palembang. Ibu Dewi, Ratna Dewi, Dewinya sosial, Dewinya perjuangan, dan ini saya sangat berharap ada Ibu Dewi-Dewi lain yang ada di Kota Palembang dan juga ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, dalam setiap malam ada mereka yang selalu berdoa dengan penuh urai air mata, berharap generasinya sehat dan juga sejahtera. Semoga kita senantiasa menjadi kaki tangan Tuhan Yang Maha Esa untuk menjawab setiap doa mereka. Saya Muhammad Misnantoro, mohon pamit undur diri. Semoga kita akan bertemu kembali di episode berikutnya, Bincang Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.